Nah, melakukan perjalanan dinas apa? Dia harus tagging, baik itu berangkat, ya, tiba, dan kemudian waktu pulang. Nah, ini memungkinkan nggak bisa lagi ada orang main-main. Kita akan menginterkoneksikan e-Peljadin ini dengan platformnya penyedia travel. Halo Sobat Interest, selamat datang di podcast Voice of Treasury, di mana kita akan berbincang seputar keuangan dan perbendaharaan negara. Bersama saya Dimas Sadewo, dan kali ini di tengah kita telah hadir Pak Sulaiman Syah, Direktur Sistem Perbendaharaan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih, sama-sama. Di sini kita akan berdiskusi Pak tentang bagaimana transformasi dan digitalisasi terkait sistem perbendaharaan. Dan salah satu outputnya adalah tentang platform pembayaran pemerintah atau PPP. Ya. Mungkin dapat dijelaskan Pak, apa itu PPP dan apa tujuan terkait dengan penerapan PPP? Ya, terima kasih teman-teman. Jadi DJPB selalu melakukan transformasi, ya, transformasi yang tujuannya paling tidak ada 3, ya. Satu untuk peningkatan pelayanan, yang kedua adalah efisiensi, ya, dan yang ketiga tentunya adalah mendukung perekonomian, ya, mendukung perekonomian. Nah, kemudian di awal sebelumnya, ya, kita tahu ada paket undang-undang bidang keuangan negara yang menjadi landasan yang kemudian diterjemahkan secara sistem yang dinamakan dengan IFMIS. Integrated Financial Management Information System. Nah, IFMIS itulah yang kemudian menjadi dasar, ya, bagi modernisasi treasury yang memanfaatkan teknologi informasi. Tapi perbendaharaan tidak bisa untuk melakukan transformasi melalui digitalisasi yang serampangan. Kenapa? Karena kita ada rule, ada regulasi yang memang harus dilaksanakan, termasuk konsepsi dasar. Nah, dalam membangun modernisasi sistem perbendaharaan, yang utama adalah kita tidak boleh menghilangkan mekanisme check and balance kita yang sudah kita adopsi, ya, di dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Yang kedua tentunya mendorong let the manager manage, ya, agar membangun akuntabilitas dengan lebih baik. Nah, yang ketiga itu adalah bagaimana kita bisa mengembangkan sistem kita yang tadinya hanya bersifat administrasi menjadi bersifat manajerial. Nah, untuk itu di praktek di berbagai negara dalam pengembangan sistem perbendaharaan ada dikenal yang namanya self service, ya, dan itu sudah dilakukan di berbagai negara, ada di Finlandia, Australia, Inggris, ya. Nah, self service itu adalah metode atau cara bagaimana kemudian mengumpulkan semua fungsi-fungsi back office, ya, fungsi-fungsi back office, ya, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam satu organisasi yang namanya self-service center, ya. Nah, organisasi itu dibentuk dan melaksanakan fungsinya di bawah treasury. Jadi ada satu unit treasury gitu. Nah, namun itu mau kita adopsi, ya, sejak beberapa tahun, sejak tahun 2020, ya, mau kita adopsi. Tapi tidak bisa kita adopsi secara penuh. Kenapa? Karena tadi saya sampaikan tadi, kita punya rule, kita punya konsepsi keuangan negara yang nggak bisa kita kita tabrak, ya. Yaitu tadi check and balance dan pemisahan kewenangan secara jelas. Maka kemudian kita ciptakan mekanisme baru, ya, yang kita namakan dengan platform pembayaran pemerintah. Jadi platform pembayaran pemerintah itu adalah gaya atau cara Indonesia dalam menerapkan self service gitu. Tentunya
dengan self-service itu punya tujuan yang sangat besar, yaitu bagaimana kita bisa mempunyai platform yang dapat mengelola seluruh back office ya yang ada dalam sistem belanja negara kita gitu. Jadi saya kira platform pembayaran pemerintah ini adalah bagian daripada strategi untuk kita bisa bagaimana mengefisiensikan belanja itu sendiri. Dengan harapan tentunya adalah kementerian lembaga akan fokus pada tugas dan fungsinya. Ya, dia tidak lagi pusing dengan urusan back office. Ya, nah dengan demikian outcome yang ingin dicapai dan sasaran untuk pelayanan publik kepada masyarakat dapat tercipta dengan lebih baik. Mungkin itu saya kira. Ya. Pada awal penerapan PPP ini, dua hal yang dimulai adalah terkait dengan pembayaran langganan daya dan jasa, kemudian ada pembayaran gaji. Kenapa dua hal ini, Pak, yang dipilih? Oke, sebelum saya ke situ, saya ingin menjelaskan begini. Platform pembayaran pemerintah itu mempunyai dua strategi, ya, yaitu pertama adalah bagaimana kita menginterkoneksikan berbagai sistem aplikasi dengan core sistem yang ada di Treasury. Gimana kita punya dua core sistem utama, SPAN dan Sakti, ya. Nah maka kita harus menginterkoneksikan gitu. Dengan interkoneksi ini banyak sekali manfaat yang akan kita peroleh, ya. Nah yang kedua, strategi kedua adalah melakukan konsolidasi atau sentralisasi berbagai fungsi-fungsi, ya, berbagai fungsi-fungsi yang sudah diinterkoneksi tersebut, ya, sehingga dua ini bisa kita dapatkan, ya. Interkoneksi akan memberikan dampak dan sentralisasi ataupun pemusatan, ya, itu bisa kita lakukan. Nah, harapannya dengan dua strategi tadi, pertama tentunya mengefisiensikan proses bisnis. Jadi proses bisnis kita diefisiensikan. Kedua adalah SDM. Kita bisa menghemat SDM, ya. Ketiga, menghemat biaya operasional itu sendiri dengan pemusatan dan sebagainya. Ketiga, ini akan mendukung akuntabilitas karena bisa dilakukan audit trial, kan gitu. Keempat, ini adalah untuk mendukung cash management kita, di mana pembayaran itu bisa dilakukan secara terpusat, ya, dan kemudian terjadwal dengan lebih baik. Dan yang terakhir tentunya adalah pencegahan dan kemudian memberikan dampak pada evaluasi, monitoring dan evaluasi. Nah, berdasarkan dua strategi tadi, di tahun 2021 kita menggagas dua dulu. Karena ini kan ada proses yang harus kita kawal dengan lebih baik, kan gitu. Kan tidak ingin kita perubahan yang terjadi itu kemudian menyebabkan terjadinya kegaduhan di dalam sistem maupun cara kerja kita. Jadi yang pertama kita lakukan simplifikasi dari sisi pembayaran gaji. Ya, pembayaran gaji dengan melalui interkoneksi, ya, antara sistem kepegawaian dan sistem gaji kita, ya. Itu diinterkoneksikan sehingga, ya, data di gaji itu sama dengan data kepegawaian, ya. Nah, dengan adanya ini akan timbul check and balance, ya, di mana sistem penggajian kita ini nggak bisa bekerja sendiri. Dia harus berdasarkan data di kepegawaian. Bahkan di sistem penggajian hanya memproses gaji, tapi perubahan-perubahan kepegawaian ada di data kepegawaian. Ini tentunya akan sangat akuntabel. Kenapa akuntabel? Di sini perubahan di kepegawaian ini sering kali kalau kita nggak interkoneksi itu nggak diikuti oleh kepegawaian. Atau sebaliknya, ada yang di kepegawaian, ada yang digaji, tapi tidak diikuti di kepegawaian. Ya contoh saja misalnya kenaikan gaji berkala, itu di sistem gaji pasti diisi, karena menyangkut hak orang, ya kan.
tapi kadang-kadang di kepegawaian nggak diisi, kan gitu. Atau ada anak yang sudah berumur harusnya sudah melewati, nggak boleh lagi diberikan tunjangan anak, kan gitu, di umur 25 ya, paling lambatnya itu. Nggak dilapor, gitu. Di kepegawaian dilapor, tapi di gaji nggak dilapor, tetap terus dibayar. Atau ada juga kemungkinannya adalah ada hukuman disiplin yang dilapor atau dicatat di sistem kepegawaian, tapi tidak dilaporkan di gaji, sehingga ada terjadi perbedaan, dan ini akan berdampak pada kerugian negara dan harus dikembalikan gitu. Nah, untuk gaji itu sudah berjalan selama ini, sudah berjalan secara interkoneksi. Nah, setelah diinterkoneksi, kemudian kita pusatkan. Nah, ini begitu kita pusatkan, itu banyak sekali efisiensi, ya. SDM misalnya, yang tadinya bayangin misalnya seluruh KL ada 111, atau di beberapa tempat ada 111, bisa kita gabung jadi satu, ya, dalam satu tempat gitu. Nah, itu yang ada. Nah, itu namun bertahap sampai dengan hari ini itu baru di lingkungan Kementerian Keuangan gitu. Namun terus kita coba lakukan interkoneksi, ya, dengan berbagai kementerian lembaga. Yang sudah kita lakukan saat ini adalah dengan BPK, ya. Kemudian kita BPK dan beberapa kementerian yang sudah kita interkoneksi, ya, sehingga dengan demikian, ya, data kepegawaiannya itu sudah sama. Nah, sekarang tinggal kita mencoba di pertengahan mungkin tahun ini, kita coba melakukan pemusatan di beberapa kementerian lembaga. Itu dari sisi kepegawaian, ya, dari belanja gaji, ya. Kemudian kita merambah ke tunkin, ya, tunjangan kinerja juga seperti itu, ya. Karena sudah terkoneksi dengan kepegawaian, maka tunjangan kinerja kita ini sudah bisa diyakini akuntabilitasnya. Karena perubahan-perubahan misalnya absensi segala macam itu sudah dirubah di dalam database kepegawaian gitu. Kedua, lembur, ya, hitung-hitungan lembur, jam lembur, ya, kan itu sudah terkoneksi dengan sistem kepegawaian, ya. Absensinya sudah ada, maka tinggal menghitung, ya. Itu ada di yang sudah kita lakukan. Kemudian uang makan juga seperti itu. Namun memang khusus di belanja pegawai ini, yang tadi saya sampaikan tadi, baru piloting di Kementerian Keuangan gitu. Yang kita sudah mulai coba di BPK, ya, dan di beberapa kementerian lembaga. Target kita tahun ini ya sekitar 15-an lah. 15-an kementerian lembaga sudah bisa kita interkoneksikan dan nanti kita jadwalkan untuk pemusatan gitu. Nah, yang kedua, ya, yang sudah kita mulai adalah common expense, ya, yaitu pembayaran listrik dan telepon, ya. Air belum, karena memang itu memiliki kompleksitas yang berbeda gitu. Nah, listrik dan air ini kan hanya kerjasama dengan PLN dan Telkom. Maka kita melakukan interkoneksi dengan PLN Telkom gitu. Dengan interkoneksi ini, ya, maka kemudian kita punya manfaat yang cukup banyak, ya. Efisiensi dari sisi kertas. Kalau dulu kan orang bayar pasti harus dicetak itu ya, print-printan gitu kan. Yang kertas segini tuh ya. Nah, dicetak di print-printan. Yang kedua adalah orang harus datang ke loket, kan gitu. Datang ke loket gitu. Ataupun sekalipun harus ke internet banking, ya, itu dikenakan cas. Kalau kita BI Fast saja kan 2.500 gitu, dikenakan cas gitu. Kemudian SDM-nya, ya, kemudian kertasnya, ya, kertasnya juga banyak yang bisa kita efisiensikan gitu ya. Nah, ini kita interkoneksikan memberikan manfaat. Dari sisi kita di JPB, kita punya schedule payment yang lebih pasti. Jadi pembayaran itu bisa kita pusatkan dalam satu hari. Misalnya di tanggal 18, di tanggal 17 gitu.
Kita pusatkan di situ gitu. Dengan kita pusatkan, maka cash management kita terbantu ini. Schedule-nya bisa kita pastikan sehingga tidak bisa lebih mengoptimalkan pengelolaan kas itu sendiri. Karena kalau nggak digitukan, ini orang akan bayarnya masing-masing tersebar dalam satu bulan tersebut gitu. Nah, awalnya di Kementerian Keuangan dan kita sudah memperluas bahkan semua kementerian lembaga kecuali TNI Polri. TNI Polri ini memiliki listrik dan air yang khusus yang nggak bisa kita secara langsung kita interkoneksikan ya, karena ada tadi ya ada aset-aset yang tidak bisa dilakukan secara terbuka kan gitu. Nah, itu saat ini sedang kita selesaikan yang dua ini TNI maupun di Polri gitu. Nah, rencana kita akan setelah kita selesai sukses dalam interkoneksi, kita akan lakukan pemusatan. Nah, mungkin di tahun ini kita targetkan common expense-nya kita pusatkan gitu. Nah, air memang agak ada kendala. Kenapa? Karena air ini dikelola oleh BUMD, ya, PDAM. Nah, kita punya hampir 500 PDAM, ini akan sangat menyulitkan, gitu. Terutama terkait dengan bagaimana kita menginterkoneksikan tadi, sistem kita itu harus mengkoneksi sampai lebih dari 500-an sistem di di berbagai PDAM gitu. Ya mungkin itu Pak, saya kira. Baik. Tadi menarik Pak membahas tentang pembayaran gaji terpusat, yang mana selain di Kementerian Keuangan juga di PPK ya Pak ya. Iya. Dan ditargetkan di tahun ini ada 15. Ya, 15. Selanjutnya. Nah, apa sebetulnya yang menjadi tantangan terbesar untuk KL-KL lain supaya bisa pembayaran gaji terpusat ini, Pak Sulaiman Syah? Ya, jadi pertama adalah sistem kepegawaiannya mereka itu berbeda-beda, ya berbeda-beda, sehingga kita memang harus ada sedikit penyesuaian, ya penyesuaian dari sistem itu sendiri, ya sehingga bisa kita interkoneksikan. Itu yang pertama. Yang kedua, beberapa kementerian bahkan tidak mempunyai aplikasi kepegawaian. Dia menggunakan BKN. Walaupun sebenarnya kita sudah interkoneksi juga dengan BKN. Mestinya bisa lebih cepat. Sebenarnya yang pas itu, yang ideal itu adalah interkoneksi kita itu dengan BKN. Nanti BKN yang berinterkoneksikan dengan seluruh kementerian lembaga. Jadi BKN itu sebagai platform gitu. Nah, yang ketiga tentunya adalah awareness ya, keinginan ya. Kayak awareness, keinginan ataupun merasa memerlukan, ini banyak harus kita gugah lagi nih kepada seluruh kementerian lembaga ya. Terutama nanti akan terbuka nih transparansinya. Ya kadang-kala kalau kita proseskan ini kan langkah awal untuk melakukan interkoneksi adalah pemadanan. Jadi harus sama nih data. Nah begitu harus sama data, ini banyak yang tidak data. Ini ada kemungkinan-kemungkinan yang saya nggak bilang sebagai fraud ya. Ada hal-hal yang kemudian ini bisa terbuka. Ini yang kemudian agak sulit kementerian lembaga mau untuk bisa melepas ini menjadi suatu transparansi yang bisa dikelola dengan baik. Mungkin itu Pak. Dalam proses transformasi di Kementerian Keuangan sendiri ini ada sebuah blueprint ya Pak ya. Nah, terkait dengan pembayaran gaji terpusat ini, setelah ini proses bisnis apa lagi yang akan melibatkan PPP? Kemudian bagaimana dengan e-procurement yang juga melibatkan Inaprok, Pak? Iya, itu yang kita gagas dari tahun 2021 tadi. Kemudian dari tahun lalu mulai kita kembangkan. Ya, ada dua sebenarnya yang kita kembangkan. Ya, yang pertama adalah pengadaan sederhana. Pengadaan sederhana ini adalah bagaimana kita menginterkoneksikan ya sistem pembayaran kita dengan sistem yang ada di Inaprok tadi
yang e-katalog ya, sehingga memiliki satu ekosistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik ya. Mungkin biasalah kalau teman-teman beli ya di Tokopedia, kemudian di Shopee segala macam, itu kan sudah bisa terkoneksi pembayarannya, yang namanya check out ya, check out terus bayar ya kan, itu sudah menjadi satu platform. Nah ini yang kita lakukan gitu. Jadi teman-teman ketika atau kementerian lembaga ya, ketika melakukan pengadaan barang dan jasa menggunakan katalog elektronik, itu dia sudah bisa terhubung dengan sistem sakti ya, dengan sistem sakti. Ketika dia melakukan pemesanan, kemudian dia melakukan pengiriman barang, ya, kemudian ketika melakukan pembayaran itu sudah datanya masuk ke dalam sistem sakti dan bisa langsung secara elektronik dilakukan pembayaran. Bahkan sudah kita kembangkan melalui pendaftaran kontrak, ya. Jadi di dalam e-katalog tadi ya, ketika kita pesan itu data kontrak itu bisa kita kirimkan ke dalam sakti sehingga kontrak itu bisa terdaftar dengan lebih baik, sebagaimana di luar e-katalog kan kalau kita pengadaan barang dan jasa selalu harus mendaftarkan kontraknya ya, supaya tercatat dan terschedule dengan lebih baik mekanisme cara pembayarannya gitu. Nah ini sudah dilakukan seperti itu ya. Nah sehingga menjadi satu platform ya, akan jauh lebih efisiensi. Ya selama ini memang sudah jalan tapi pisah-pisah gitu. Ketika orang membeli e-katalog ya, bahkan di e-katalog itu ya itu bayar dulu. Nah ini kan nggak boleh ya, bayar dulu. Kalau kita mau beli di e-katalog itu kan suka bayar dulu, kemudian baru bisa dikirim barangnya gitu. Nah ini dengan adanya interkoneksi ini dan ini memberikan keyakinan pembayarannya ya, sehingga pembayaran dilakukan setelah barang diterima dengan lengkap dan baik. Nah itu sudah berjalan ya, kita akan terus kembangkan ya melalui yang selama ini e-purchasing ya, pengadaan rekonstruksi akan bisa masuk di situ ke dalam e-katalog ya, sehingga nanti bisa lebih efisien di dalam proses pengadaan barang dan jasanya. Nah, ke depan pun ya kita akan sentralisasi ya. Kita akan sentralisasi, kita akan konsolidasikan untuk pengadaan-pengadaan yang sejenis. Sebagai contoh misalnya pengadaan mobil ya, pengadaan laptop ya. Ini di beberapa kementerian sudah dilakukan secara tersentral gitu. Itu akan jauh lebih efisien karena nanti kita belinya itu tidak lagi kepada toko, belinya langsung kepada distributor dengan jumlah part time yang lebih lebih besar ya, bisa lebih banyak, kita bisa turun harganya gitu ya. Yang walaupun hari ini sudah ada juga yang namanya kontrak payung, tapi kontrak payung itu kan hanya menentukan harga, tapi tidak menentukan volume, sehingga tingkat penurunan harganya ini ya tidak lebih baik dibandingkan kalau konsolidasi pengadaan itu sendiri. Nah, platform pembayaran pemerintah ini memungkinkan untuk itu, ya, mendorong untuk bisa bagaimana pemusatan pengadaan barang dan jasa. Nah, yang kedua yang sudah kita gagas di tahun lalu yaitu e-Perjadin, ya, elektronik Perjadin. Ya. Nah ini memberikan dampak manfaat yang cukup signifikan, ya, terutama dalam mencegah ya fraud. Ya. Mungkin kita ingat dulu kalau kita perjalanan dinas, ya, kadang-kala yang jalan itu SPD-nya, orangnya nggak jalan, ya kan. Nah dengan sistem e-Perjadin ini ya kita cegah gitu, kita cegah. Kemudian yang kedua, orang akan lebih tidak begitu direpotkan karena tidak perlu lagi bawa lembar ya, SPD, sehingga menimbulkan kenyamanan ya.
kenyamanan di dalam pembayaran pengadaan perjalanan dinas itu sendiri. Nah, platform pembayaran pemerintah ini memungkinkan proses bisnis end to end, ya, dari mulai membuat surat tugas itu sudah masuk ke dalam platformnya e-Perjadin, ya, buat tugas, terus kemudian menerbitkan SPD-nya, ya, bahkan ketika dia melakukan perjalanan dinas, gitu. Nah, melakukan perjalanan dinas apa? Dia harus tagging, ya, caranya gimana tagging, gitu ya. Baik itu berangkat, ya, tiba, dan kemudian waktu pulang berangkat dari sana dan tiba di tempat di kantor yang atau rumah, ya, yang tempat dia asalnya, gitu. Nah, ini memungkinkan nggak bisa lagi ada orang main-main di situ, karena saya nggak tahu ada hari ini ada nggak teknologi yang bisa mengakali tagging, ya. Nah, jadi saya kira insya Allah itu akan terus berkembang, kita akan kembangkan, gitu, sehingga governance-nya itu mencegah terjadinya penyimpangan dan sebagainya itu sangat-sangat signifikan kebermanfaatannya, gitu. Selain memberikan kenyamanan. Nah, kedepannya seperti apa, gitu. Nah, kedepannya adalah kita akan menginterkoneksikan, ya, e-Perjadin ini dengan platformnya penyedia travel, ya, baik itu mungkin Traveloka, tiket.com, dan atau masih lain-lainnya. Kita koneksikan di situ. Dengan maksud adalah ketika orang melakukan perjalanan dinas, ya, sudah nggak mikir lagi uang. Kalau hari ini kan suruh perjalanan dinas suruh minjam koperasi dulu nih, ya kan, kasbon beli tiket, bahkan beli tiket terus nanti dibayar setelah dibayarkan uang hariannya, penggantiannya, kan begitu. Ini kan praktek tidak sehat sebenarnya, gitu. Nah, untuk itu maka kita hubungkan. Nah, hubungkannya lagi dengan KKP, kartu kredit pemerintah, gitu. Nah, jadi ketika pegawai akan melakukan pembayaran dinas, dia bisa membeli tiket di situ, dia bisa membeli hotel di situ, memesan hotel di situ dengan sistem pembayaran secara kredit melalui kartu kredit pemerintah, ya, sehingga betul-betul memberikan kenyamanan, gitu, sehingga nggak perlu lagi pusing kita disuruh dinas, ya, suruh dinas ke Papua PP 12 juta, ya kan, pernah merasakan kan, PP 12 juta, duit dari mana ini, ya kan, terpaksa ya cari travel yang mau ngutang, kan gitu, travel yang mau ngutang. Nah, ini kan praktek-praktek yang tidak sehat, gitu ya. Ini udah kita gagas sejak tahun lalu sebenarnya menginterkoneksikan ini. Nanti memang masih ada problemnya adalah bagaimana kita menghilangkan persaingan usaha, ya. Nah, tapi nanti kita akan coba dikawal oleh KPPU, ya, untuk bisa bagaimana kita bisa memilih, ya, atau kita buka saja siapa saja yang mau menjadi mitra kita dalam interkoneksi platform pembayaran pemerintah. Nah, ini memang e-Perjadin masih kita terapkan di lingkungan Kementerian Keuangan. Nah, ini kita targetkan di tahun ini kita akan coba kembangkan kepada kementerian lembaga, ya. Kita usahakanlah 1-2 kementerian lembaga dan kita terapkan nanti kalau berhasil ini terapkan ke seluruh ke seluruh kementerian lembaga. Nah, tentunya ini sejalan dengan regulasinya yang sekarang sedang disiapkan juga nih, yaitu bagaimana regulasi tentang perjalanan dinas dalam negeri dan perjalanan dinas luar negeri. Gitu. Begitu, Pak. Menarik tadi, Pak, bagaimana sudah dimulai juga e-Perjadin di Kementerian Keuangan, kemudian dikaitkan dengan platform pembayaran pemerintah, ya, yang artinya kini serba digital, ya, Pak, dan minim tatap muka begitu. Nah, bagaimana hal ini berkontribusi pada peningkatan nilai integritas dan transparansi terkait pengelolaan APBN, dan apakah kecepatan pencairan dana ini juga dapat diakselerasi, Pak Sulaimansyah? Ya, itu tentunya sudah jelaskan tadi sebelumnya, gitu ya.
salah satu dari tujuan platform pemerintah ini adalah menutup celah dari kemungkinan terjadinya fraud, ya. Yaitu tadi melalui tagging tadi menyebabkan orang sudah nggak bisa lagi nih nitip-nitip perjalanan dinas atau perjalanan dinas yang dikirim cap balik kan gitu, udah nggak ada lagi, udah nggak mungkin gitu. Nah, yang kedua tentunya adalah audit trial. Nah, ini dengan sistem PPP ini semua itu terdokumentasi dengan baik, datanya itu lengkap gitu. Sehingga ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu bisa kita telusuri ya datanya melalui audit trial ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah akuntabilitasnya ya. Karena kita desain dengan sistem yang lebih rapi, lebih baik ya, sehingga kepercayaan terhadap sistem ini ya, ini bisa lebih baik ya, terutama bagi auditor-auditor ya, auditor-auditor yang nantinya akan melakukan review atau melakukan audit itu sendiri ya. Nah, tujuan utamanya adalah tentunya bagaimana platform pembayaran pemerintah ini bisa mendukung ya bagi pelaksanaan program pemerintah. Karena program pemerintah itu adalah ingin agar belanja itu lebih efisien dan lebih efektif, dan kemudian mereka yang atau kementerian lembaga yang menjalankan fungsinya itu bisa lebih fokus pada tugas dan fungsinya dengan lebih baik. Tapi tidak juga menghilangkan tadi ya tidak menyatukan suatu kewenangan dalam satu tugas. Makanya di dalam platform pemerintah itu kita tetap desain ada 3 layer. Yang satunya adalah checker, ya, yang satunya reviewer, dan satunya approval. Ini nggak boleh dalam satu tangan, ya, sehingga tercipta nih suatu mekanisme. Makanya saya bilang tadi platform pemerintah dengan desain seperti ini akan memberikan keyakinan, ya, bahwa tata kelola governance sistem pembayaran melalui platform pemerintah ini bisa dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Selain dari tadi ya sisi layanan yang bisa kita lakukan ya sehingga bisa lebih efisien, bisa lebih efektif, gitu saya kira. Baik. Dengan berbagai proses bisnis yang saat ini ada, Pak, mana proses bisnis yang menurut Pak Sulaimansyah ini segera perlu kita simplifikasi? Dan bagaimana dampaknya sementara pengelolaan saat ini proses bisnis sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara? Dampak apa yang paling besar yang akan berubah, Pak? Iya, jadi kan sebenarnya kita mendesain seperti saya sampaikan tadi, ya, mendesain dalam modernisasi treasury itu banyak sisi-sisi yang bisa kita lakukan simplifikasi, banyak sekali gitu ya. Mulai dari proses pembayaran ya sampai proses proses pembayaran sampai diterimanya gitu ya. Nah, memang ada satu sisi sebenarnya yang hari ini mestinya belum begitu optimal. Kita sudah bagus, bahkan sangat bagus dari sisi ketepatan sasaran ya terhadap penggunaan ya, sasaran terhadap pembayaran. Tapi kita belum optimal, walaupun sudah mulai ada yang gagas optimal ketepatan penggunaan ya, ketepatan penggunaan. Nah, ini yang harusnya kita mulai benahi ya. Karena kita contohnya misalnya ini bansosnya, bansos kartu sembako ya. Kita kasih kartu sembako tepat sasaran kepada yang bersangkutan gitu. Tetapi apakah kita bisa pastikan dia untuk beli sembako? Kan gitu. Maka kadangkala mungkin dia beli pulsa, beli rokok yang nggak bisa kita cegah gitu. Nah, itu yang kemudian kita harus benahi sistem itu. Melalui apa? Melalui kita kembangkan payment gateway ya. Payment gateway yang nanti akan memungkinkan kita interkoneksi dengan e-wallet ya.
apakah itu e-wallet, jadi terutama e-warung ya, e-warung ya. Nah, sehingga nanti sistem pembayaran kita itu mungkin tidak dalam bentuk uang langsung diterima, kayak misalnya kartu sembako tadi, tapi adalah angka saja. Ya, bisa diterima melalui handphone misalnya, misalnya dia dapat bantuan 200.000 misalnya. Nah, handphone itulah dengan NIK ya, nomor induk kependudukan ya, kemudian nomor HP-nya, dia bisa beli ke dalam warung-warung yang sudah dikerjasamakan dengan kita. Ya, misalnya Indomaret misalnya gitu. Dia tinggal menunjukkan nomor HP dan NIK-nya, dia bisa beli barang-barang itu. Tapi sudah difilter, yang bisa dibeli adalah beras, minyak goreng, ya kan, terigu dan segala macam. Nah, ketika dia mau beli untuk beli rokok, udah nggak bisa. Nah, itulah langkah itu tuh harusnya bisa menjadi menjadi hal yang harus next ke depan gitu. Ketepatan terhadap penggunaan dari bantuan sosial ini yang terus kita kembangkan ya, payment gateway ya, sehingga nanti sistem kita itu yang modernisasi itu platformnya itu sekarang bukan hanya SPAN dan Sakti, tapi SPAN, Sakti dan payment gateway. Kalau tambah satu lagi ya MPN ya, bagi sisi penerimaan gitu. Itu dari sisi belanja. Dari sisi penerimaan, payment gateway ini akan memberikan manfaat, kemudahan dalam penyetoran kepada penerimaan negara. Hari ini sudah berjalan sebenarnya, yaitu misalnya melalui e-tilang, ya, e-tilang, e-visa, ya, jadi termasuk e-paspor, ya. Kita kalau kita pesan paspor kan bayar. Nah, bayarnya itu melalui payment gateway, ya, melalui salah satu platform e-wallet, ya, platform e-wallet. Tapi itu kita nggak sadar, itu dicas. Karena kan kalau kita kerjasama dengan e-wallet eksternal, ya, perusahaan e-wallet, dia kan tentunya harus dapat cas dong, harus dapat keuntungan gitu. Nah, itu dicas gitu. Nah, casnya itu kadangkala karena PNBP-nya sudah ditentukan, tarifnya dinaikkan sehingga masyarakat nambah gitu. Nah, ini harus kita kembangkan di sini sehingga kita memiliki payment gateway sendiri ya, dan kemudian e-wallet sendiri sehingga kita bisa mengefisiensikan sistem penerimaan kita bisa lebih efisien, tidak perlu harus menambah lagi menambah lagi cost ya yang harus dikeluarkan. Saya kira itu, Pak. Diskusi yang sangat insightful, Pak, terkait bagaimana perkembangan dan transformasi digitalisasi di sistem perbendaharaan. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan kesediaannya, Pak Sulaiman Syah. Sukses selalu dengan Direktorat Sistem Perbendaharaan. Baik, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk Sobat Interest yang telah menyaksikan podcast Voice of Treasury. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.